Hai Bunda, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat tas kecil untuk tempat HP dan juga mungkin dompet ya. Tasnya cukup simpel karena terdiri dari sambungan-sambungan bunga seperti ini. Kemudian saya tambahin rumbai-rumbai yang mempercantik tasnya sehingga kesannya kayak kesan-kesan etnik gitu ya. Kemudian saya juga menambahkan kancing batok kelapa dan juga manik-manik untuk mempercantik tampilan tasnya. Nah, dalam pembuatannya di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu step pertama adalah pembuatan bunganya. Kemudian step yang kedua yaitu penyambungannya. Di sini ada 18 bunga yang akan kita sambung. Kemudian step yang ketiga adalah finishing. Di sini kita akan mempercantik, kemudian juga akan membuat tasnya ini menjadi suatu kantong yang nanti akan kita jadikan sebagai tempat HP atau tempat dompet. Untuk pembuatannya, di sini ada benang poli Indo kilap. Saya butuh 2. Kemudian hakpen tulip 4.0 atau 3.0. Tapi saya biasa pakai 4.0 sih. Kemudian untuk mempercantik tasnya, saya menggunakan manik-manik ukuran 8 mm, tapi opsional saja sih. Nah, di sini saya akan membuat simpul awalan terlebih dahulu seperti ini. Bisa juga di tali ya, tapi bisa mengikuti cara saya seperti ini. Kemudian saya mau naik ke atas 3 rantai. Tambah 1 lagi. Karena yang awal tadi untuk kita bikin simpul ya, untuk tempat kita menaruh sebagai pondasi buat kita naruh tusuk double-nya. Kemudian kita akan memulai dengan tusuk double seperti ini. Kaitkan. Di sini saya sudah awali dengan 1 tusuk double. Seperti ini ya, kaitkan dari belakang, masukkan, kemudian masuk seperti ini. Nah, isi dengan 12 tusuk double untuk kita bikin lingkaran kecil yang ada di tengah-tengah bunga yang akan nanti kita bikin seperti ini ya. Nah, untuk benang sisanya kita bisa umpetin lah di belakang rajutan seperti ini. Totalnya 12 ya, kita bikin tusuk double. Kalau mungkin dirasa kecepatan bisa diperlambat pemutaran videonya, kecepatan pemutaran videonya. Kemudian kira-kira udah 12 ya. Kita bikin tusuk slip seperti ini. Beberapa ya, mungkin 2 atau 3 udah cukup. Kemudian kita mau naik ke atas. Ikat dulu dengan tusuk single di sini. Kemudian naik ke atas dengan 2 rantai atau 3 rantai. Kayaknya di sini 3 rantai lebih bagus deh, 3 rantai di sini. Kemudian saya mulai lagi dengan tusuk triple. Kalau tadi tusuk double dikaitkan 2, kalau triple dikaitkan 3 ya. 2, kemudian kita kaitkan di sini 1, 2, 3. Kemudian lagi tusuk triple. Nah, ini sebagai dasar untuk kita bikin kelopaknya ya. Kemudian 4 rantai. Kemudian tusuk triple lagi. Karena kita bikin 6 kelopak, jadi di sini nanti kira-kira dibagi 6 lah, 12 sebagai lingkaran tadi. Lingkaran yang ada di tengah tadi kita bagi 12. Kemudian lanjut 4 rantai. Tusuk triple lagi. Tentunya di sini pada lubang selanjutnya ya. Kemudian lubang selanjutnya isi tusuk triple lagi. Oke, kita udah dapat 4 rantai lagi. Kemudian tusuk triple lagi. Dua, 3. Kemudian tusuk triple lagi. Nah,
ini kita baru bikin alasnya ya, atau dasar untuk kita bikin kelopaknya. Kemudian triple lagi. Lanjutkan 4 rantai, dan ketika udah dapat 6, kita akan mengakhirinya dengan tusuk slip. Kemudian kita akan membuat kelopak yang terdiri dari tusuk double. Kita bikin tusuk slip di sini. Nah, kita udah dapat lingkaran yang lebih besar. Ini sebagai pondasi ya. Kemudian di sini akan kita mulai. Jadi tusuk triple di sini akan kita isi dengan tusuk tusuk double. Kemudian kaitkan dulu dengan tusuk single, kaitkan seperti ini. Kemudian kita mulai dengan 2 rantai untuk naik ke atas, dan kita isi dalam tusuk triple yang ada di bawah. Kita akan memasukkan 5 tusuk double di sini. Kita isi ya, 5 tusuk double. Oke, udah dapat. Sekali lagi. Nah, putar atau kita siap-siap untuk mengisi yang sisi sebelahnya, tusuk triple sebelahnya yang ada di jempol kiri saya. Isi dengan 5 tusuk double lagi seperti ini. Satu, dua, kemudian 3, 4, 5. Nah, udah dapat. Nah, kita udah dapat bagian kecil dari kelopaknya. Nah, kita akan bikin ujungnya nih. Isi dengan 3 tusuk double di sini. 1, 2, kemudian 3. Nah, kita akan tambahkan rantai 1, 2, 3. Fungsinya nanti untuk pengait juga ya di sini, untuk kita kaitkan dengan tetangganya, bunga tetangganya. Kemudian di sini tambahkan lagi 3 tusuk double, 1, 2, kemudian 3. Selanjutnya kita akan mengisi tusuk double pada tusuk triple yang kita buat di awal. Di sini kita isi 5 untuk bagian sisi kiri dan 5 sisi kanan. Mengulangi proses yang pertama tadi ya. Kemudian lanjut sisi sebelahnya tetap dengan 5 tusuk double. Kemudian lanjut kita bikin ujungnya, ujung kelopaknya. Di sini kita sebut saja ujung. 3 tusuk double. Kemudian rantai, dan lanjut lagi 3 tusuk double.
Setelah itu selanjutnya isi dengan 5 tusuk double sisi kiri dan 5 tusuk double sisi kanan. Ulangi prosesnya. Kemudian ganti, putar, dan 5 tusuk double lagi. Selanjutnya kita bikin bagian ujung 3 tusuk double, 3 rantai, kemudian 3 tusuk double lagi. Tiga rantai, kemudian lanjutkan prosesnya ya, kurang lebih sama. Nah, ini udah hampir selesai. Saya akan mengakhirinya dengan tusuk slip. Tujuannya biar dia lebih rapi untuk bagian akhirnya. Kita kasih tusuk slip dan tentunya dia akan lebih kuat ya. Karena diikat cukup kuat di sini. Akhiri, kemudian sisa benangnya kita kaitkan atau kita slip-slipkan di rajutan yang lain. Oke. Proses selanjutnya kita bisa tambahkan manik-manik seperti ini untuk mempercantik, tapi opsional saja sih. Kemudian saya akan satukan dengan jarum dan benang seperti ini. Hasilnya siap digunakan ya untuk kita sambung dengan bunga-bunga yang lain. Nah, di sini kita akan mengulangi prosesnya pembuatan mulai dari lingkaran, kemudian kita akan menyambung
Tapi di sini saya sudah menyiapkan untuk base-nya. Saya akan mulai untuk membuat tusuk double untuk kelopak sisi yang dalam, bagian dalam seperti itu, yang lengkung. Di sini saya isi dengan 5 tusuk double. Kemudian sisi sampingnya 5 tusuk double juga. Selanjutnya di sini untuk bagian ujung saya akan membuat 3 tusuk double, 1 rantai, dan mulai mengkaitkan, menyambung ya. 2, kemudian 3. Saya tambahkan 1 rantai. Kemudian bunga yang sudah siap akan saya kaitkan di sini. Ya, dicantolin gitu aja. Kemudian tambahkan 1 rantai dan kita tambahkan 3 tusuk double di sini. Setelah 3 tusuk double, kita tambahkan 5 tusuk double dan 5 tusuk double sisi kanan. Kita ulangi prosesnya ya, sama ketika kita pembuatan bunga yang pertama tadi. Untuk bagian ujung kita akan menyambungkannya ya. 3 tusuk double. Kemudian 1 rantai. Kemudian 1 rantai untuk mengkaitkan di sini, kaitkan. Kemudian 1 rantai. Kemudian kita akan mengakhiri prosesnya. Maksudnya mengakhiri full satu bunga ya, sampai ujung. Lanjutkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini, 3 buah bunga yang sudah tersambung. Di sini belum saya tambahin manik-manik ya, nanti terakhir aja nambahinnya. Kurang lebih kayak gini ya. Oke, kita akan membuatnya lebih banyak lagi. Ini udah 5. Nah, kita sebut saja di sini layer pertama, kemudian kita akan mencoba untuk menyambung untuk layer kedua di sini ya, bagian bawah. Caranya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ada 3 titik yang disambung seperti ini ya, 3 bagian yang tersambung.
Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan lanjut menyambung untuk yang lebih banyak lagi. Nah, kita akan mencoba menyambung sisi yang lain. Kayak gini. Lanjut. Lanjutkan ya. Oke, di sini ada 4 titik yang harus disambung. Nah, ini titik keempat, kita harus nyambung di sini. Nah, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Lanjutkan prosesnya. Kita akan membuat bunga-bunga yang lain dan langsung menyambungnya. Jadi kita nggak bikin bunga-bunga yang terpisah, tapi kita bikin bunga sekaligus proses menyambungnya untuk pembuatan kelopak ini. Jadi mungkin prosesnya juga agak lebih rumit ya, karena kita butuh kesabaran yang banget di sini untuk kita membuat tas yang bersambung, saling bersambung seperti ini. Nah, ini baru setengah proses yang sudah jalan. Kita harus sedikit ekstra sabar lagi untuk menyelesaikan semuanya. Totalnya nanti ada 18 ya, 18 bunga yang saling menyambung. Nah, ini baru 15 nih. Layer 1, tengah, dan bawah. Kita masih punya PR lagi untuk membuat 3 bunga untuk menyatukan sisi-sisinya. Jadi ini udah mirip kantong, kita mau membuatnya lebih mirip dengan bentuk tas. Nah, ini kurang lebih ya, setelah sekian jam sudah tersambung dan sudah terpasang manik-maniknya. Tapi menurut saya, karena saya punya sisa sedikit batok kelapa, kancing batok kelapa, saya akan tambahkan, siapa tahu dia lebih cantik ya untuk bagian tengah-tengahnya. Tapi di sini opsional aja sih kalau ada, tapi kalau misalnya nggak punya juga polosan seperti ini pun juga cantik kayak gitu.
Oke, seperti ini. Yuk kita tempel dulu, bisa menggunakan jarum jahit atau lem tembak. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Udah mirip ya, udah mirip kantong seperti itu. Tinggal kita akan menjahit dengan tusuk single pada bagian bawah. Nah, ini adalah proses finishingnya. Kita satukan di sini dengan tusuk single. Nah, lanjutkan ya, kurang lebih satu lubang satu tusuk single sampai ujung. Nah, ini udah sampai ujung nih, kurang lebih kayak gini. Nah, untuk mempercantik lagi, saya udah motongin benang, kemudian saya ikat kayak gini ya, mirip rumbai-rumbai seperti ini, jadi tasnya lebih cantik. Nah, selanjutnya di sini saya akan proses meratakan sisi atasnya ya, karena sisi atas itu akan lebih gampang ketika dia bentuknya lurus. Jadi mungkin kalau mau ditambah resleting atau magnet atau mungkin di situ kancing, lebih gampang gitu pasangnya, atau nanti untuk proses furingnya ya. Jadi di sini saya mau putari dulu nih dengan tusuk single kayak gini, memutar ya, satu putaran aja. Nah, ini udah selesai, namun kalau tusuk single itu kan masih bergerigi kayak gini ya, kelihatan banget lembah dan puncaknya. Nah, di sini nanti akan saya combine ya, menggunakan tusuk single, tusuk setengah double dan tusuk double. Tentunya di sini dengan isian yang tidak sama ya. Saya mau isi dengan tusuk single dulu. Kira-kira ya, kayak pakai filling gitulah. Tusuk single, kemudian di sini mungkin udah kerasa nih lembahnya. Kita pakai setengah double. Kemudian saya kasih tusuk double. Kemudian mau tusuk double lagi kayak gini. Nanti kita juga pakai tusuk cluster ya. Kayak apa tusuk clusternya? Nah, di sini kita udah mulai untuk membuat tusuk cluster ya. Kayak tusuk seperti ini tapi ditahan. Tusuk double kayak gitu. Oke. Tarik. Nah, jadi dia mojok gitu ya. Jadi kayak membuat suatu lengkung tapi dia ada semacam titik kecil yang dia bisa untuk kayak memperkecil gitulah, memperkecil tusuk-tusuk atau lubang-lubang yang ada di bawahnya. Nah, kita lihat di sini udah agak kelihatan ya, mungkin lebih rata tapi nggak rata banget. Nanti mungkin masih ada satu putaran lagi untuk kita bikin satu tusuk cluster, terutama di bagian pojok sini ya. Nah, ini udah nggak terlalu kelihatan kan untuk bagian puncak dan lembahnya. Lanjutkan ya, mungkin di sini saya akan putari lagi sekali lagi untuk membuat dia lebih rata.
Nah, ini baru 1 kali putaran ya. Kita akan ratakan sekali lagi dengan proses yang cukup membuat ini ya, feeling kita harus jalan. Karena mungkin hitungan dari masing-masing mungkin juga akan berbeda juga ya, karena kalau udah sampai atas mungkin kita ngitungnya ada geseh atau selisih sedikit dengan perhitungan yang mungkin kita rancang di awal ya. Jadi di sini nggak ada patokan sih harus 2 tusuk double, harus setengah tusuk doublenya berapa ya gitu. Jadi saya lebih pakai feeling aja sih di sini untuk meratakan sisi atasnya. Yang penting depan belakang simetris karena kita nanti mau pasang resleting. Oke, ini udah kelihatan rata ya. Lanjutkan sampai 1 putaran, kemudian kita mau meratakan atau membuat dia lebih rapi lagi dengan 1 putaran tusuk single dan tasnya udah siap digunakan. Nah, udah hampir rata. Pakai tusuk single ya, sekali lagi kita putari. Nah, jangan lupa nanti untuk single terakhir di sini saya mau pasang ring D untuk kita lebih gampang mengkaitkan dengan handle tas. Ya, langsung rajut kayak gini aja ya. Ring D nya nggak usah gede-gede amat karena tasnya memang kecil. Ya bunda, alhamdulillah tasnya udah selesai, tinggal kita finishing ya. Seperti ini, sudah siap. Selamat mencoba. Assalamualaikum.